Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa dipertemukan dalam ruang virtual ini dalam acara sosialisasi AKM kelas 5. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada guru dan teladan sepanjang zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Ulil Albab, Ibu Riani SPD. Yang terhormat Ustadz Ustadzah Dewan Guru SDIT Ulil Albab dan ayah bunda wali murid kelas 5 SDIT Ulil Albab yang kami banggakan. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruang meeting ini. Semoga agenda kita pada malam hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya, perkenankan saya di sini selaku host yang akan memandu acara hingga akhir nanti, insya Allah. Baik, berikutnya akan saya bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian tilawah, berikutnya doa, kemudian disambung dengan laporan perkembangan KBM. Dan berikutnya acara inti yaitu sosialisasi AKM kelas 5. Kemudian dilanjutkan dengan sharing dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, tanpa memperpanjang muqaddimah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dan ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya marilah kita dengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Haura. Kepada Ananda Haura kami persilahkan. Kakak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walash-syahrul haram walal hadaya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaquna fadlam min rabbihim wa ridwana. Wa iza halaltum fastadu wa la yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram yang ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani
واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Ananda Haura. Semoga dengan bacaannya tadi membawa keberkahan pada acara kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Selanjutnya acara berikutnya yaitu doa kepada Ustadz Daman. Kami silakan untuk memimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, untuk mengambil berkahnya agenda malam ini, marilah kita untuk memohon kepada Allah. Semoga agenda malam ini diberikan kelancaran, kemudahan untuk menyampaikan beberapa program dari sekolah, sehingga anak-anak kita pun bisa terbantu di dalam kegiatannya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi mukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jazakumullah khair kepada Ustadz Daman. Baik, kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu laporan perkembangan KBM dari tim kelas 5. Sebelumnya, perkenalkan kami di tim kelas 5. Alhamdulillah, saya pribadi diamanahkan di sini sebagai Korjen, koordinator jenjang dari tim kelas 5. Dan di tim kelas 5 ini ada 4 rombel, ada 4 walas. Saya sendiri diamanai di walas kelas 5. Kemudian ada Ustadzah Mutia di kelas 5B. Kemudian ada Ustadz Eko di kelas 5C dan ada Ustadz Daman di kelas 5D. Itu walas-walasnya. Kemudian di guru mapelnya ada Ustadz Iwan di PJOK, kemudian ada Ustadz Nafis di bahasa Inggris dan Ustadz Aam di PAI. Kebetulan hari ini beliau-beliaunya belum bisa bergabung bersama kita karena ada acara atau kendalanya. Dan juga ada Ustadz Arif di bahasa Arab. Mohon maaf juga beliau belum bisa bergabung karena sedang menunggu orang tuanya sedang di rumah sakit. Jadi mohon doanya dari Bapak semua, mudah-mudahan penyakit dari orang tua Ustadz Arif segera diangkat dan beri kesembuhan yang lebih baik. Amin. Dan ada juga tim TQ yang insya Allah nanti akan diwakili oleh Ustadzah Eni Purweni yang akan menyampaikan perkembangan dan target-target TQ anak kelas 5. Itu perkenalan singkat dari kami di tim kelas 5 untuk terkait dengan perkembangan kelas 5. Alhamdulillah sudah 2 bulan berjalan dan sudah terlihat perkembangan walaupun masih belum maksimal. Jadi dari kelas saya pribadi itu sekitar 97% anak-anak baru bisa mengikuti KBM dan masih ada siswa yang dari awal hingga saat ini itu masih belum bisa mengikuti kegiatan dengan sesuai jadwal seperti itu. Nah, untuk kegiatan berikutnya, insya Allah di kelas 5 kemarin
Untuk PTS akan dilaksanakan sesuai jadwal di akhir bulan September, sesuai jadwal dari sekolah. Alam kalau nanti ada perubahan di kalender pendidikan dari dinas ya, Ustazah Eni ya, sepertinya ada sedikit perubahan. Jadi bisa jadi sesuai jadwal kita di akhir September atau di awal Oktober. Itu untuk ujian tengah semesternya. Kemudian kemarin kami di tim kelas 5 alhamdulillah sudah melaksanakan ulangan harian tema 1 dan sekarang sedang berjalan untuk tema 2. Insya Allah nanti untuk PTS akan kami tuntaskan di tema 2 saja. Jadi kita ngambil sampai tema 2 untuk tema berikutnya sebagai bahan di ujian akhir semester nanti. Nah, untuk matematika insya Allah nanti untuk bahan PTS-nya kami ambil 1 bab saja tentang pecahan. Namun dengan berbagai operasi hitung ya, dari mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu. Dan untuk TIK mungkin ada berapa tanya kok dari kemarin nggak belajar TIK gitu. Nah, insya Allah untuk TIK kita kondisional saja, mengingat juga selalu berubah-ubah kebijakannya. Jadi insya Allah TIK tetap kita ajarkan, namun frekuensinya sebulan sekali. Seperti itu. Nanti insya Allah tetap anak dapat materi TIK-nya. Itu dari kelas 5. Mungkin dari guru walas yang lain mau menambahkan dari Ustazah Mutia, Ustadz Eko, dan Ustadz Daman, dipersilahkan. Dari Ustazah Mutia, silahkan. Siap. Ya, izin ya Ustazah Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya saya diamanahi di tahun ajaran ini menghandle kelas 5B. Siswanya ada 29 orang, ada 2 siswa baru, alhamdulillah. Sepertinya hampir-hampir mirip dengan yang disampaikan Ustazah Salma. Alhamdulillah kalau kelas 5B sudah 100% bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring, walaupun ada beberapa yang sedikit terseok-seok ya, terlambat masuk dan lain-lain, mungkin masih penyesuaian dan lain-lain, tapi insya Allah masih bisa mengikuti dan aman, terkendali insya Allah. Masalah nilai ulangannya, alhamdulillah sekitar 60% sudah di atas KKM, 40%-nya lagi belum ya, mungkin belum panas kali ya Ustazah Salma, baru Ya, awal tahun ajaran baru dan butuh adaptasi ya kan? Butuh pembiasaan model belajar di kelas 5 mungkin sedikit berbeda dengan di kelas 4 ya, karena materinya juga lebih banyak dan lebih padat, jadi mungkin Ananda kita masih beradaptasi. Insya Allah nanti ke depannya pasti bisa, insya Allah. Tetap semangat. Ya, itu aja Ustazah Salma, mungkin Ustadz-Ustadz yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Ustazah Mutia. Lanjut kepada Ustadz Eko di kelas 5C. Silakan Ustadz Eko. Cek. Oke, terima kasih Ustazah Salma ya, yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan. Oke, secara garis besar sudah terwakili ya dengan Ustazah Mutia dan Ustazah Salma, bahwa kebanyakan memang banyak kendala. Mungkin satu yang perlu saya tambahi ya Ustazah dan Bunda semuanya. Jadi dalam ulangan tematik yang perlu ditingkatkan adalah mungkin literasinya ya, dan juga untuk kedepannya matematika mungkin perlu dilatih kembali mengenai perkalian ya, perkalian, pembagian, karena bab yang akan kita buat ulangan itu adalah bab pecahan, di mana pecahan itu berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Jadi kalau di dasarnya tidak memenuhi standar, artinya kurang, tentunya kita bisa menilai
hasil dari Ananda itu seperti apa. Walaupun nilainya bagus, tetapi sebenarnya kita sebagai seorang guru bisa ya menilai dari itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu ya, dan tentunya mudah-mudahan Ananda dengan program-program yang sudah kami berikan bisa puas ya, mungkin dalam kegiatan Google Meet atau mungkin dalam apa yang kita sampaikan ke Ananda. Mudah-mudahan sudah puas. Kenapa? Ya, karena memang kita hanya bisa memberikan pelayanan sampai sebatas itu saja. Mudah-mudahan dengan apa yang kami berikan, Anda tetap semangat walaupun kita belum diperbolehkan untuk tatap muka. Ya, mungkin itu Ustazah yang bisa kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Eko. Kita lanjut ke kelas 5D. Silakan Ustadz Daman. Baik, Ustazah. Dari kelas 5D, jadi alhamdulillah hanya satu orang yang saat ini masih belum bisa bergabung di pembelajaran di kelas 5D karena posisinya masih di kampung gitu ya, sehingga di sana pun sinyal pun kadang ada kadang enggak, tetapi kalau untuk tugas alhamdulillah masuk gitu ya. Hanya untuk Google Meet memang masih kesulitan. Terus perkembangan belajar saya melihat dari Google Meet dan tatap muka kemarin, memang kesimpulannya masih anak-anak masih lemah gitu ya dari segi literasi ataupun dari segi berhitung, sehingga butuh pengulangan. Jadi ya alhamdulillah kalau sekarang materinya pun kan nggak terlalu banyak ya, untuk MTK hanya 1 bab, terus tematik pun juga hanya 2 bab. Jadi insya Allah dengan banyak latihan anak-anak pun akan terbantu. Itu saja mungkin ya secara sama. Oke, terima kasih Ustadz Daman. Baik, jadi intinya ayah bunda semua, kita insya Allah sebagai tim kelas 5 tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ananda semua. Namun tentunya karena di online ini kan memang banyak sekali kendalanya, jadi kami pun juga butuh kerjasama dari ayah bunda dan Anda semuanya. Nah, itu perkembangan terkait dengan akademik anak-anak, dan selanjutnya kita akan simak penjelasan dari koordinator TQ terkait dengan perkembangan TQ Ananda kelas 5. Pada Ustadz Dede kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal mungkin dari saya Ustadz, saya nama Delfrialan Yusuf, panggilan Dede. Sekarang ya diamanai untuk mengkoordinir guru-guru Al-Quran ya, untuk program Al-Quran kita, metode Umi di SD Al-Bab. Jadi yang perlu disampaikan mungkin kondisi real kita hari ini ya. Jadi kalau target kita tahun lalu, kita sebenarnya targetnya anak kelas 5 semester 1 itu udah tuntas ya, tuntas tartil tilawah dan tuntas juz 30, tahfiz juz 30. Cuman karena memang kondisi 1 tahun kemarin kita daring, sehingga kita ada penyesuaian kurikulum juga, sehingga untuk tahun ini minimal kita targetkan kelas 6 semester 1 tuntas tartil dan tuntas tahfiz juz 30 gitu. Jadi kalau tartil itu tilawahnya gitu ya, tartil, kemudian kalau tahfiznya hafalannya juz 30 ya, 37 surat dari An-Naba sampai An-Nas. Jadi begitu targetnya. Jadi kalau diturunkan ke kurikulum itu seharusnya kelas 5 itu Ananda sudah posisinya di tingkat 10, yaitu tajwid 1. Jadi mungkin untuk informasi, mungkin beberapa orang tua mungkin belum paham.
tahapan pembelajaran Al-Quran, bahwa di metode UMI itu kita ada 11 tingkat ya, 11 tingkat yang harus dilalui. Jadi kalau sekolah itu 6 tingkat, 1 sampai kelas 6, kalau di TQ itu ada 11. Jadi jilid 1 sampai jilid 6 itu udah 6 tingkat itu ya. 6 tingkat, kemudian masuk ke Quran juz 1 sampai juz 5 itu tingkat 7. Kemudian setelah Al-Quran 5 juz itu mulai ditambah dengan materi tambahan itu gharib. Gharib itu pun dibagi 2, gharib 1, gharib 2. Jadi tingkat 8, tingkat 9, gharib 1, gharib 2. Kemudian baru masuk tambahan lagi ada tajwid. Tajwid juga dibagi 2, tajwid 1, tajwid 2. Sehingga semuanya menjadi 11 tingkat yang harus dilalui. Jadi 11 tingkat itu ketika kita turunkan ke, kalau sampai kelas 6 semester 1 berarti kan ada berapa semester tuh? 11 ya? 11 semester ya, betul ya? 11 semester ya kalau sampai kelas Jadi pas lah. 12 semester. Jadi pas, jadi di kelas 1 kita kok 11 ya, 10 ya. Jadi di kelas 1 itu kita kejar 3 tingkat ya, sampai jilid 3, sehingga di kelas 5 itu jatuhnya tajwid 1. Sehingga ketika dilihat real anak-anak kita hari ini ketika masuk kelas 5 itu yang mencapai sesuai dengan target di tajwid itu ternyata cuma berapa persen ya? Bentar, saya belum sempat ngitung kemarin tadi. Iya, pokoknya ada berapa kelompok ya. Nah, sebentar. Jadi yang sudah masuk ke tajwid itu baru 1 kelompok. Bentar. 2 kelompok ya, 2 kelompok. 1 kelompok ikhwan dan 1 kelompok akhwat. Kemudian di atasnya ada gharib, itu juga ada 2 kelompok. 1 kelompok itu rata-rata 11 sampai 12 ya. Maaf belum saya hitung pasti angka pastinya. Dari 121 siswa Ustaz ya. 120. Jadi kurang lebih 2 kelompok ya yang sudah. Dan ada 3 siswa yang sudah tuntas, sudah selesai tartil dan tahfiz ya. Ya, tahfiz juga kalau saya. Mohon maaf nih belum sempat saya hitung pasti angkanya, baru berarti nanti munaposanya di kelas 6-nya gitu kelas Ustaz 6. ya. Jadi target kita di kelas 6. Jadi ayah bunda ini dan anak kita di basis jilid itu masih banyak ternyata kondisinya, sehingga ini sangat urgen untuk cepat segera untuk dituntaskan gitu ya. Jadi kalau kita turunkan target, kalau misalnya masih jilid 5, jilid 6, berarti kita bisa padatkan nanti mungkin kita fokus di tartil dulu, tartil sampai dia tuntas tartil, berarti sampai juz 5 itu dengan bacaan yang standar, itu minimal di kelas 5 ini tuntas gitulah ya. Biar nanti di kelas 6 semester 1 itu untuk gharib dan tajwid mungkin itu akan kita coba padatkan ya. Jadi gharib 1, gharib 2 itu kita coba tuntaskan dalam waktu atau 1 semester ini, berarti ya 1 semester ini tuntas tilawahnya, tartilnya, sehingga di semester 2 itu sudah bisa diajarkan gharib ya. Jadi gharib mungkin bisa kita padatkan, gharib 1, gharib 2 itu dalam 1 semester mudah-mudahan bisa, dan tajwid juga bisa kita padatkan ya. Karena memang sifatnya gharib dan tajwid ini sebenarnya masih banyak toleransi lah, karena dia bonus sebenarnya, ilmu bonus sebenarnya dari UMI. Ketika anak sudah tartil ngajinya itu sudah cukup sebenarnya, tartil ngajinya udah bagus, sudah standar, tinggal bonusnya nanti ada gharib dan tajwid ya. Walaupun anak-anak masih terkendala nanti, jadi kita fokus di tartil dulu, nanti di gharib dan tajwidnya bisa kita tuntaskan di kelas 6 atau di kelas 5 semester 2 gitu ya. Itu ya kondisinya ya. Dan alhamdulillah kehadiran yang dari beberapa yang sudah diinformasikan dari guru-guru, alhamdulillah cukup bagus kehadiran pembelajaran ya daring selama ini. Walaupun ada beberapa yang masih minim kehadiran, ya, nggak sampai berapa orang lah ya, nggak sampai 10 kayaknya. Yang udah saya tanya-tanya tadi, ya rata-rata kendalanya karena memang jaringan ya.
jaringan. Jadi nanti juga ada yang minta gurunya kalau memang terkendala izin untuk offline lah gitu ya. Nanti mekanismenya dari sekolah mungkin seperti apa nanti untuk offline ya. Untuk anak-anak yang terkendala untuk daring. Begitu saja. Jadi memang ayah bunda ini selama daring ini betul-betul ada penurunan kualitas ya dalam segi bacaan dan hafalan ya. Hafalan yang sangat terasa itu karena memang kita ketika daring kan proses murojaah bersama itu kan tidak bisa dilakukan. Kalaupun murojaah bersama itu pun bergantian karena suara kan nggak mungkin bareng-bareng Mas. Padahal ketika murojaah bersama, ketika offline dulu normal itu kan anak-anak ada waktu murojaah ketika duha gitu ya. Ada murojaah ketika memulai pelajaran, setiap pelajaran itu ada murojaah juga. Itu membantu sekali penguatan hafalan anak-anak ini. Jadi ketika ini tidak ada lagi selama daring, memang akhirnya penurunan kualitas hafalan. Jadi ketika posisinya sekarang lagi ngafal abasa, ternyata ketika gurunya ngecek ke bawah itu udah hilang-hilang. Hafalan udah hilang-hilang. Jadi itu yang ini masalah yang sangat ini yang penting yang harus segera diselesaikan. Oh ya, kalaupun munaqosyah tartil bisa tercapai, memang dari Umi targetnya minimal setengah juz ya, ala sampai An-Nas. Cuman kita sudah nargetkan kalau memang kelas 6 dia munaqosyah tartil, berarti nggak ada lagi kesempatan untuk munaqosyah tahfiz juz 30. Jadi harus dikejar juga tahfiz juz 30. Jadi sekalian jalan. Tartilnya nanti langsung munaqosyah tartil, langsung munaqosyah tahfiz karena waktunya sudah mepet di semester 1 kelas 6. Nggak mungkin lagi di semester 2. Ya, Ustaz, ya? Sekaligus sudah. Jadi memang karena itu kendalanya. Karena kalau target jilid tartil itu harusnya di kelas 4 sudah selesai kalau di Umi itu ya. Tapi karena kita kendala waktu tadi, selama daring juga pertemuan kan sangat sedikit. Yang tadinya 4 pertemuan sepekan akhirnya jadi 3 pertemuan. Akhirnya memang menurunkan target, akhirnya ya di kelas 6 jatuhnya jadinya kelas 6 semester 1 minimal. Walaupun alhamdulillah anak kita ada 3 orang ya yang sudah selesai ya tartil dan tahfiz juz 30. Baik, itu mungkin proses pembuka, mungkin nanti kalau ada diskusi dilanjutkan nanti insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Dede atas paparannya. Lumayan ya mentarget anak-anak kita nih. Jadi tugasnya semakin berat nanti jadinya, harus 2 sekaligus dicapai nih di semester awal di kelas 6 nanti. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana. Baik, itu laporan dari kami tim kelas 5. Selanjutnya kita menuju ke acara inti yaitu sosialisasi AKM. Perlu ayah bunda ketahui bahwa AKM itu adalah satu bentuk penilaian yang diadakan oleh pemerintah, suatu program yang berupa asesmen kompetensi minimum. Jadi yang dinilai adalah program belajar anak-anak nantinya. Nah, seperti apa, bagaimana prosesnya dan teknisnya bagaimana, insya Allah nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita, Ibu Riani. Dan di sini juga ada tim AKM, ada Pak Irwan dan timnya. Insya Allah nanti kalau ada yang ayah bunda tanyakan, kami dari tim kelas 5 insya Allah siap untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik, tanpa memperpanjang kata, kami persilahkan Ustazah Riani untuk memberikan penjelasannya terkait dengan AKM ini. Kepada Ustazah Riani kami persilahkan. Baik, Ustazah Salma Sukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa bertemu walaupun secara virtual ya dengan ayah bunda setelah sekian lama. Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa ya. Sholawat beserta salam mari senantiasa kita curah limpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati
Ustadzah Eni Purwani, Waka Kurikulum, Ustadz Dede, Koordinator Al-Quran, dan rekan-rekan Ustadzah kelas 5, Ustadzah Salma, Ustadz Daman, Ustadzah Mutia, dan Ustadz Eko. Kemudian yang saya hormati ayah bunda dan anak-anak yang ikut di meeting kali ini ya. Yang pertama, jazakumullah khair kepada Ustazah dan ayah bunda sudah menghadiri undangan meeting kali ini ya, dalam rangka sosialisasi AKM dan juga pelaporan perkembangan KBM kelas 5. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah ya tentang target-target Al-Quran dan juga kondisi pembelajaran kita yang memang kita masih terus menyesuaikan diri dengan kondisi ini ya, karena tidak ada yang berpengalaman menghadapi pandemi ini karena ini adalah hal baru ya. Jadi masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita harus menyiapkan diri kita dengan perubahan yang begitu cepatnya. Keputusan hari ini A, besok bisa B, besoknya bisa C. Jadi ketika kita tidak menyiapkan mental kita, maka yang terjadi adalah tekanan ya, stres. Kemarin boleh tatap muka kok sekarang tidak. Jadi inilah kondisi sekarang ini ya. Memang ya melatih kesabaran dan kekuatan mental kita. Insya Allah hikmahnya adalah itu ya. Ketika kita kuat, maka kita akan mendapatkan beberapa kebaikan. Baik ayah bunda, langsung pada intinya itu AKM ya. AKM tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Salma. Ya, Ustazah, ya? Ini agak gelap, apa pencahayaannya kurang gitu ya Ustazah, biar lebih jelas. Jadi indah mungkin kayaknya. Ini apa yang terjadi ya? Nggak kelihatan wajahnya. Cuma bayangan. Maaf. Suaranya tapi kedengaran ya bunda? Suaranya jelas. Oke, alhamdulillah. Iya memang nih kerudungnya ya. Sebentar. Baik, ya Bunda, sambil menunggu Ustazah Riani, bagi yang nanti mau bertanya, silahkan disimpan, dicatat dulu pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan secara langsung atau diketik di ruang chat. Mungkin akan lebih kelihatan kalau begini. Informasi, alhamdulillah sudah ada 55 peserta yang hadir. Oh, tetap tidak kelihatan ya. Baik ayah bunda, rupanya tetap memang gelap mungkin laptopnya juga bisa dimaksimalkan ini. Baik, kembali ke KM tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Salma bahwa KM adalah program penilaian mutu dari pemerintah ya, di samping akreditasi, jadi ada penilaian mutu juga yang dilakukan melalui AKM ini. Jadi semenjak diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Mendikbud, otomatis dihapuskan UN ya, UN sebagai syarat kelulusan siswa kita. Jadi AKM ini adalah pengganti UN dalam fungsi yang berbeda. Kalau UN itu kan menentukan kelulusan anak. Nah, sementara AKM adalah semata-mata fungsinya adalah memetakan mutu pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Nanti jadinya tujuannya adalah nanti dari hasil AKM ini diperoleh peta mutu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sehubungan dengan hal-hal yang kurang ya. Jadi AKM ini menyesuaikan dengan kemampuan abad 21 ya, yaitu kemampuan 4C. 4C yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Jadi berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi, dan kemudian berkreasi, yang mana kemampuan ini akan bisa dicapai dengan kemampuan dasar literasi. Jadi bagaimana orang berkomunikasi kalau literasi atau kemampuan bacanya, kemampuan mengakses bacaan atau kemampuan mengungkapkan pikirannya secara tertulis penulisan itu kurang. Jadi dari literasi inilah bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian berkolaborasi itu dengan beberapa target
sikap ya, sikap dan attitude yang harus dibentuk di dalam diri siswa. Jadi di dalam AKM ini juga ada nanti survei karakter yang kemudian di situ didapat pembentukan atau pembangunan pribadi-pribadi siswa di sekolah-sekolah itu seperti apa. Kemudian juga ada survei lingkungan. Survei lingkungan ini memantau pengelolaan proses belajar mengajar di sekolah. Jadi dari situlah nanti sekolah juga bisa mendapat gambaran ya sejauh mana pencapaian atau keberhasilan dari proses belajar mengajar di kelas-kelas itu. Jadi nanti di AKM ini juga ada beberapa perbedaan dari UN yang sudah berlaku di waktu yang lalu. Jadi saya mohon izin share screen ya Ayah Bunda. Jadi ini perbedaan antara AKM dan UN ya. Nah, kalau UN itu kan dulu untuk SMP dan SMA, kalau di kita USBN ya, ujian sekolah berstandar nasional. Nah, jadi untuk AKM ini di seluruh jenjang dari SD sampai SMA dan SMK. Kalau UN kan SMP dan SMA atau SMK, kemudian SD USBN. Nah, level muridnya kalau di UN kan yang diuji adalah kelas akhir ya, kelas 6 kalau di SD, SMP di kelas 9 dan kelas 12 di SMA. Nah, kalau di AKM ini dilakukannya itu di menjelang lulus ya. Kalau di SD itu di kelas 5. Jadi tujuannya apa? Kenapa dilakukannya di kelas 5? Karena nantinya dari hasil AKM yang kita dapatkan nanti sekolah masih memiliki waktu untuk memperbaiki hal-hal yang kurangnya, hal-hal yang kurang dalam pencapaian siswa maupun mutu pengelolaan pembelajaran. Ini dilakukannya di kelas 5. Insya Allah kita akan lakukan, kemarin sudah simulasi di tanggal 2 September ya. Nah, nanti di real pelaksanaannya itu di antara tanggal 8 November sampai 15 November. Itu dia ada beberapa gelombang. Nah, itu. Kemudian kalau subjek yang dilakukan AKM ini adalah seluruh murid ya. Kalau UN dulu itu kan murid, nah, memang murid ya, dan menentukan sekali kesuksesan individu ya. Kalau di AKM ini subjeknya adalah yang disensus itu sekolah. Nah, sekolah sehingga murid yang diberikan AKM ini hanya sampel aja, hanya sampel yang diambil secara acak ya oleh Dinas Pendidikan. Nah, kemudian tingkat jenis teknya kalau tes ya, kalau UN itu kan pengaruh atau dampaknya high stake ya, jadi berpengaruh sekali kepada individu atau siswa. Jadi kalau enggak lulus di UN yang menentukan kelulusan atau keberhasilan individu itu ya di jenjang pendidikannya. Kalau yang AKM ini sedikit banyak tidak menentukan untuk individu, tapi bagi sekolah itu sebagai acuan ya, pedoman untuk meningkatkan diri. Jadi bukan juga mengukur langsung sekolah ini mutunya rendah atau bagaimana, itu nanti adalah untuk meningkatkan diri. Jadi itu adalah peta ya, peta saja untuk nanti pemerintah memperoleh gambaran bagaimana tingkatnya seperti apa, perbedaan kesenjangannya antara misalkan daerah hinterland dan mainland, daerah perkotaan dan pedesaan seperti apa, nanti gambarannya dilihat dari hasil AKM ini. Nah, kemudian kalau model soalnya kalau zaman UN itu kan pilihan ganda, kemudian ada juga isiannya. Kalau yang USBN kemarin. Nah, kalau di AKM ini nanti ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Nah, di pilihan ganda yang biasa itu berkisar 20% dari jumlah soal. Nah, yang paling banyak adalah pilihan ganda kompleks. Ya, pilihan ganda kompleks itu nanti ada pilihan benarnya bisa lebih dari satu gitu ya, atau centang-centang gitu ya. Ya, checklist kayak di Google Form itu anak-anak juga insya Allah sudah dibiasakan ya oleh beberapa guru kita. Itu pilihan ganda kompleks itu 60% ya, 60% dari jumlah soal. Nah, kemudian menjodohkan itu 10%, isian singkat 5%, dan uraian 5%. Nah, ini untuk presentasi jumlah soal. Jadi yang paling banyak itu adalah pilihan ganda kompleks. Nah, kemudian untuk lama waktu tesnya, kalau SBN kemarin kan
karena sehari itu satu mapel, jadi ada 4 hari. 3 hari itu yang inti, kemudian ada lagi praktek-praktek dan lain sebagainya. Nah, kalau di AKM ini 2 hari saja. 1 harinya untuk kemampuan literasi, membaca, kemudian hari keduanya adalah literasi numerasi. Ya. Jadi cuma 2 hari saja, dan waktunya itu sekitar 2 jam dalam per hari itu ya. Nah, dia ada 3 gelombang dalam 1 hari, jam 7 nanti sampai jam 9 lebih, kemudian jam 9 lebih sampai ke jam 12, kemudian yang terakhir gelombang 3-nya jam 1 sampai jam 3. Jadi ada 3 sesi nanti seperti itu. Ada yang hari pertama itu literasi dan survei karakter, kemudian hari keduanya adalah numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah itu. Kemudian kalau mode pelaksanaannya, kalau dulu UN ada semi online ya. Kalau di AKM ini full online yang terbimbing. Kemudian kalau di daerah-daerah yang pedalaman itu ada juga yang pakai offline ya. Nah, gitu. Kemudian metode penilaiannya kalau di UN dulu kan berbasis komputer juga ya, ada kunci-kuncinya di komputer dan sistem yang menilai. Nah, kemudian kalau AKM ini bedanya adalah dia adalah tes adaptif ya. Adaptif itu nanti kalau anak kita mengerjakan salah, maka turun level soalnya di soal berikutnya. Langsung turun levelnya ya. Kemudian kalau benar nanti naik dan turun, jadi nanti hasil akhirnya itu akan menggambarkan, akan di grafik ya. Di grafik nanti tergambar di satuan pendidikan atau di sekolah itu di level manakah penguasaan literasinya. Apakah level yang terendah itu perlu intervensi ya, berarti masih perlu banyak muatan-muatan yang ditambahkan. Kemudian yang level cakap, mahir dan ahli. Jadi kemarin kita targetkan ya pencapaian kita yang minimal gitu di level yang cakap gitu ya. Nah ini. Kemudian jadi adaptif itu menyesuaikan dengan pencapaian siswa. Nanti kalau dia nggak salah, nanti levelnya tambah gampang soalnya. Nanti itu memetakan keberadaannya di mana penguasaan literasinya seperti itu. Nah kemudian ada spesifikasi prasarananya ya. Kalau duluan server sekolah, nah ini juga untuk AKM ini ada perangkat-perangkat yang harus sesuai dengan spek yang diperlukan untuk AKM. Alhamdulillah dengan adanya AKM ini beberapa penyesuaian dilakukan di sekolah ya. Yang pertama adalah program pengajarannya juga kemarin juga sudah kita tekankan, kita supervisi juga bagaimana teknik penilaian guru sehingga lebih mengarah kepada penguasaan literasi ini ya. Jadi tidak hanya penguasaan konten ya, seperti di UN ini kan penguasaan konten saja yang diukur. Nah, kalau AKM ini kan lebih kepada penerapan, menganalisa, membuat kesimpulan. Jadi bagaimana siswa menggunakan informasi yang dia dapat dari bacaan, kemudian juga dari teori-teori matematika. Jadi dari soal-soal yang diberikan guru kepada siswa juga sudah mulai kita arahkan menuju ke kemampuan literasi ini ya, kemampuan 4C tadi gitu. Kemudian juga dari sisi sarana prasarana sekolah juga sudah menyiapkan kemarin beberapa melengkapi lab komputer kita ya. Karena komputer kita beberapa unit itu sudah lama ya, sudah jenis lama karena kita beli dari tahun 2013 ya, sehingga kita remajakan lagi, rupanya yang bisa cocok untuk pelaksanaan AKM ini hanya cuma 5 unit ya, sehingga kita adakan lagi baru 10, kemudian komputer server 1. Jadi insya Allah nanti anak-anak kita ada 35 anak yang nanti dipilih secara acak oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti AKM ini. 30-nya adalah peserta tetap dan 5-nya cadangan. Cadangan ini nanti menggantikan yang 30 kalau berhalangan. Nah, jadi nanti tekniknya anak kita ini akan kita bagi dalam 2 sesi ya. 15 itu di sesi 1, 15-nya di sesi 2 seperti itu. Jadi insya Allah
Di sekolah perangkatnya juga sudah lengkap, jadi anak tinggal datang, kemudian kita arahkan untuk mengerjakan AKM ini. Kemudian juga dari sekolah, insya Allah untuk tahun depan kita akan latihkan kepada guru-guru kita ya untuk teknik pembuatan soal AKM ini. Kita bekerja sama dengan KPI ya, Konsorsium Pendidikan Indonesia di Surabaya, agar nanti juga guru memiliki kompetensi untuk menyesuaikan diri dengan teknik atau program penilaian AKM ini. Sehingga memang pembelajaran juga mengarah kepada kemampuan yang kita targetkan di AKM ini juga. Kemudian juga untuk kelas 5, kita juga sudah menghubungi KPI ya untuk nanti anak-anak kita melakukan simulasi AKM versi KPI. Biasanya versi ya, kemarin sudah diinfokan oleh tim kelas 5 ya, kepada anak-anak, kepada wali murid juga mungkin melalui grup WA di kelas masing-masing. Anak kita akan melakukan simulasi AKM dengan KPI ya. Nanti kita rencanakan ada 2 kali ayah bunda, jadi nanti hasil AKM ini akan kita jadikan pedoman atau dijadikan dasar ya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas-kelas kita, baik di kelas 1 sampai kelas 4 maupun kelas 5 dan kelas 6. Nanti dari hasil AKM KPI ini kita akan tengok ya kemampuan mana yang memang perlu intervensi tadi dan kemampuan mana yang sudah mencukupi. Nanti masih ada waktu ya kalau kita lakukan dengan KPI ini di September, kemudian AKM dari pemerintah itu di November, maka masih ada waktu 1 semester ya, kurang lebih 1 semester untuk memperbaiki ini. Sehingga di kelas 5, kelas 6-nya nanti mudah-mudahan tuntas di sini ya. Karena kemampuan hasil kemampuan literasi ini akan dipakai oleh anak-anak kita di SMP, di SMA ya untuk mengakses ilmu pengetahuan, mengakses teknologi ya. Sehingga itu adalah kemampuan yang basic, memang kemampuan basic untuk menyesuaikan diri di abad 21 ini ya, di mana dia bisa mengakses teknologi dan informasi, kemudian dia bisa memberikan kontribusi, kemudian menjadi bermanfaat bagi dirinya dan kemudian bagi lingkungannya. Jadi nanti kita lakukan AKM dengan KPI dan mudah-mudahan setelah dari KPI kita perbaiki di November pas pelaksanaan ini minimal anak-anak kita sudah pengalaman bagaimana menghadapi soal-soal AKM ini. Jadi memang AKM ini soal-soalnya adalah soal-soal yang berupa penyajian masalah yang harus diselesaikan siswa. Nah, cara menyelesaikannya harus memiliki basic literasi yang kuat ya, pengetahuan umumnya, kemudian kebahasaannya, jadi menganalisanya seperti apa, memberikan interpretasi, inferensi, antar teks dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kemampuan yang memang baru bagi anak kalau tidak dibiasakannya. Jadi enggak yang langsung bisa kalau cuma konten materi mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan bisa dicapai. Tapi kalau kebiasaan membaca, kebiasaan menganalisa, menemukan sendiri ini memang adalah hasil dari pengalaman belajar yang intensif ya, yang lama. Ya. Alhamdulillah beberapa guru kita sudah melakukannya juga ya dari kelas 1, dari kelas beberapa guru melakukannya itu sehingga ya anak-anak terbiasa juga kemampuan menganalisa, kemampuan melogika ya itu memang harus dibiasakan gitu. Nah, itu tentang AKM kita ya Bunda. Jadi mudah-mudahan nanti ya anak-anak kita bisa mengerjakan AKM ini dengan baik dan kemudian juga kemampuannya akan semakin berkembang. Dan kemudian juga bagi kita juga semakin meningkatkan diri ya, mengelola pembelajarannya karena nanti juga di survei lingkungan pembelajaran itu juga akan diketahui bagaimana guru mengelola kelasnya ya. Metode belajarnya yang bervariasi, kemudian media belajarnya yang menarik, itu akan disurvei dari jawaban-jawaban siswa ya. Bagaimana guru
berkomunikasi dengan siswanya, bagaimana guru memotivasi, mengapresiasi, itu akan disurvei di survei lingkungan belajar itu. Dan anak akan memberikan jawabannya setuju, tidak setuju. Apakah guru memberikan metode pembelajaran yang bervariasi ya dengan bahasa anak ya. Kemudian dia menjawab setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, dari situ akan dilihat bagaimana pengelolaan pembelajaran oleh guru-guru kita. Jadi nanti kita akan mendapat gambaran di sini yang gambaran ini akan sangat berarti untuk peningkatan mutu di pembelajaran kita ya. Nah, mungkin itu Ayah Bunda. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan ini ya dengan AKM ini. Kemudian anak-anak juga lebih semangat, guru-guru juga lebih tertantang sehingga meningkatkan mutunya, bagaimana mengelola pembelajaran ini dengan lebih menarik, walaupun masih secara online ya. Dan saya lihat antusias guru-guru ini luar biasa memang ya. Masya Allah ya, semoga Allah berikan kesehatan. Gara-gara guru-guru kita ya, yang bekerja keras di masa pandemi ini luar biasa. Saya berikan apresiasi ya. Semoga Allah memudahkan tugas-tugas kita. Dan juga ayah bunda luar biasa juga mengawal anak-anak kita di masa pandemi ini ya. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita ya ayah bunda. Dan semoga cepat bisa tatap muka lagi, sehingga program-program kita ini bisa maksimal lagi. Nah, mungkin itu Ayah Bunda. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa kita lanjutkan di tanya jawab karena sudah malam. Saya akhiri, nanti kita lebih ke apa yang diperlukan oleh Ayah Bunda untuk kita terangkan. Demikian, saya kembalikan kepada Ustazah Salma. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Riani atas paparannya. Jadi ayah bunda itu tadi paparan tentang AKM. Jadi AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum yang nanti tujuannya adalah untuk menilai proses belajar siswa. Jadi yang dinilai nanti adalah kemampuan dasar siswa dari literasi dan numerasinya. Nah, tujuannya nanti untuk memberikan intervensi atau memperbaiki mutu pendidikan kita semua. Jadi yang dinilai tidak hanya siswa, tapi juga lingkungan sekolahnya, guru dan kepala sekolahnya. Jadi harap nanti bisa saling bekerja sama baik dari guru, siswa maupun ayah bunda semua, dan tidak perlu khawatir nanti seperti apa anak-anak kalau tidak bisa mengerjakan karena yang dinilai adalah kompetensi dasar anak itu sendiri. Baik, itu saja ayah bunda. Selanjutnya kita lanjut ke sesi sharing dan tanya jawab. Sepertinya sudah banyak pertanyaan ini, sudah ada banyak yang tidak sabar untuk bertanya. Kami persilahkan kepada ayah bunda untuk memberikan pertanyaannya dengan cara boleh angkat tangan terlebih dahulu dan menyebutkan nama serta kelas anandanya. Kami persilahkan kepada ayah bunda semuanya. Ustazah Salma itu yang masuk di kolom chat apa enggak dibaca dulu? Oke, kita baca dulu yang di kolom chat. Dari Aca, literasi minat baca anak sangat rendah. Belajar online membuat anak kurang semangat belajar. Iya, benar memang. Pengaruh dari online ini membuat anak-anak jadi semangatnya berkurang ya. Kemudian dari Bunda Fabian ya, berarti anak-anak yang ikut AKM itu dipilih ya Bu, tidak semua anak ikut. Silakan. Yani. Ya. Ya, ya Bunda Fabian ya ini. Iya. Jadi anak-anak yang ikut AKM itu sudah ada daftarnya ayah bunda. Nanti kita umumkan melalui wali kelas ya. Ada 30 anak yang terpilih dan 5 itu cadangan. Jadi itu dipilih oleh Dinas Pendidikan secara acak. Jadi secara acak berdasarkan kondisi orang tua yang ada di data pokok pendidikan. Jadi itu dipilih secara acak, ada 35. Nah, yang tidak ikut nanti tetap kita ikutkan AKM yang versi KPI tadi, ya untuk tetap memberikan data bagi sekolah. Jadi untuk memperbaiki ya untuk anak-anak kita. Jadi kalau nanti mutu pengelolaan belajar di sekolah ini kita perbaiki, otomatis sedikit banyak akan berpengaruh pada pencapaian hasil prestasi siswa ya. Jadi tetap ikut semuanya di KPI, namun yang ikut AKM dari Kemendikbud itu 35 anak.
Lanjut Ustazah Salma ini. Oke, baik. Ini ada Bunda Nelly yang sudah angkat tangan. Silahkan Bunda Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Yasmin, kelas 5A. Yang mau saya tanyakan, Ustazah, tentang apa yang mengatakan ada literasi dan terus nanti akan ada pemilihan dari AKM. Sementara terus terang Ustazah, anak saya itu Yasmin tuh belum paham benar tentang pelajarannya. Saya selalu mendampingi tapi tidak intens saya mendampingi Ananda karena saya sambil memasak, sambil bekerja begitu. Jadi yang mau saya tanyakan lagi, apakah Ananda perlu dileskan atau cukup dengan materi yang dari sekolah saja? Oke, baik. Itu aja sih Ustadz. Terima kasih. Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah Diani? Langsung Baik, dijawab atau ya, menunggu terima yang kasih. lain dulu? Baik Ustazah Salma, langsung saja ya. Satu Oke, baik. persatu nanti kita respon. Terima kasih Bunda Yasmin atas pertanyaannya. Jadi untuk AKM ini sebenarnya anak tidak perlu persiapan ya Bunda. Yang persiapan adalah sekolah. Jadi untuk anak kita nanti tinggal mengikuti dan itu tesnya itu adaptif tadi ya. Adaptif itu kalau anak nggak mampu nanti turun lagi levelnya dan itu tidak mempengaruhi anak. Jadi anak bukan nanti hasil AKM-nya jelek terus anak ini jelek, tidak. Itu adalah langsung terekap di mutu sekolah. Jadi tidak mempengaruhi anak. Jadi nanti kepada sekolah ada rekap hasil AKM-nya, kemudian di mana yang kurang itu sekolah perbaiki. Untuk anak sama sekali tidak ada pengaruhnya kepada ranking anak, kepada hasil pencapaian anak itu tidak. Tapi ini adalah untuk sekolah ya, untuk sekolah memperbaiki. Jadi untuk anak tinggal ya apa yang diberikan di sekolah, apa yang ditargetkan di sekolah kita kawal untuk pencapaiannya bisa maksimal. Seperti itu Bunda ya. Kalau untuk les itu ya belum perlu ya, kecuali anak kita mengalami kendala yang oleh wali kelasnya disarankan untuk dikawal secara lebih intensif. Nah, nanti akan ada saran-saran dan lain sebagainya dari ustazahnya. Selama ustazahnya belum ada konfirmasi untuk tindakan-tindakan khusus, maka cukup mengikuti KBM yang dilakukan di sekolah. Jadi seperti itu ya Bunda Yasmin. Terima kasih Ustazah Riani atas penjelasannya. Seperti itu ya Bunda Yasmin ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya ada Ayah Arkan dari 5C yang sedang angkat tangan. Silakan. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, kameranya saya off. Iya. Video. Ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, perihal AKM yang tadi baru dijelaskan. Pertanyaan saya itu materi AKM itu apa? Maksud saya apakah matematika atau bahasa Indonesia? Itu materinya apa? Kemudian yang kedua, soal TQ tadi, saya masih kurang jelas tingkatan itu dari 1 sampai 11. Tartil, tahfiz, dan tilawah itu tingkat berapa gitu. Terus munakosoh itu apa? Kebetulan saya awam, saya kurang paham. Jadi saya mohon penjelasan itu. Terus yang ketiga, usulan untuk daring kita itu sebelumnya waktu kelas 4 memang banyak pelajaran itu dari YouTube terus dikasih tugas. Nah, itu sangat tidak tidak efektif. Nah, sekarang dirubah jadi daring, jadi dari jam 7.15 sampai jam 11 ada daring dengan ustaz langsung online. Artinya pengganti tatap muka diganti dengan daring. Nah, itu memang sebenarnya yang benar. Cuman saya lihat masih ada
jadwal daring itu hanya dikasih tugas. Nah, kalau bisa untuk usulan saya, kalau bisa untuk jadwal daring itu memang benar-benar diisi daring. Jangan diganti dengan penugasan lagi seperti kelas 4 gitu. Jadi biar efektif, apalagi kita mau AKM dan segala macam gitu ya. Terus yang keempat, Ustaz, mengenai TQ. TQ juga sebagian ada yang offline gitu ya. Ada yang offline, jadi kadang-kadang kita kan bekerja ini, jadi kita terkendala dengan transportasinya gitu. Jadi jam 4 harus ke suatu tempat untuk TQ ke rumah ustaznya gitu. Jadi sebaiknya kalau bisa didaringkan semua saja dulu sekarang. Nah, jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kan. Silakan yang pertanyaan pertama ke Ustazah Riani memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Ayah Arkan ya atas pertanyaannya tadi. Yang pertama tentang literasi kalau tak salahnya. Literasi itu ada literasi baca tulis, kemudian ada literasi sains, literasi teknologi, dan iptek ya, pengetahuan dan teknologi, dan kemudian ada literasi budaya. Kemudian literasi numerasi. Jadi intinya literasi itu adalah kemampuan anak-anak mengakses ilmu pengetahuan melalui penguasaan bahasa. Nah, kalau numerasi sendiri berarti matematika. Nah, jadi di AKM ini nanti ada konteks ya, konteks yang jadi teks-teks yang disajikan itu ada 4 konteks ya. Konteksnya tentang personal, tentang keseharian siswa, kemudian tentang budaya, sosial dan budaya, kemudian tentang ilmu pengetahuan, dan kemudian tentang sains. Jadi kalau literasi numerasi itu matematika. Jadi matematikanya lebih ke ya penerapan, kemudian memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan masalah matematika, dengan konsep matematika, alat matematika ya. Jadi untuk literasi seperti itu. Jadi kalau literasi baca tulis ya kalau disambungkan ke muatan ya bahasa Indonesia, kemudian literasi numerasi adalah matematika. Nah, literasi baca tulis ini masuk ke IPS, bahasa ketika teksnya berhubungan dengan sains berarti IPA, berhubungan sosial berarti IPS, berhubungan dengan teknologi berarti TIK, dan seterusnya seperti itu. Ayah Arkan ya. Kemudian tadi ada 11 jilid di tahfiz Quran itu jilid 1 sampai 6. 6 jilidnya itu 6 jilid umi itu ya. Kemudian ada Al-Quran 4 juz, itu berarti masuk jilid 7. Kemudian ada Ghorib, ada Tajwid. Nah, kemudian Munaqashah adalah ujian. Kalau Munaqashah itu kan ujian Al-Quran ya. Ujiannya ada ujian tahfiz atau hafalan dan ujian bacaan yang benar. Ujian tartil ya. Tartil itu bacaan Al-Quran yang benar sesuai dengan tajwidnya, kaidah-kaidahnya, makrojul hurufnya ya, fasohahnya gitu. Nah, itu kemudian tadi tentang pemberian tugas ya. Jadi untuk pemberian tugas sebenarnya kita ini tuh kalau guru ya pengennya Google Meet terus. Namun kemudian kita mempertimbangkan ketika anak itu Google Meet setiap hari 3 jam, kemudian hari Sabtu juga, sehingga harus ada variasi. Kemudian untuk beberapa guru bidang studi juga seperti itu. Jadi ada minggu-minggu ketika dia meeting, kemudian ada minggu yang memang pengembangan dari materi yang sudah diberikan di meeting itu dengan penugasan yang memang untuk memantapkan apa yang diberikan di meeting. Kenapa begini? Karena kalau meeting dan tugas, nanti anak akan lelah dan jenuh. Jadi ketika dipisahkan ini meeting, kemudian pas tugas tidak ada meeting, ini diharapkan anak itu tugas itu sudah tuntas di meeting, jadi tidak terlalu susah pengawalannya. Namun kemudian anak juga tidak merasa berat ya ketika meeting terus, berarti tugasnya harus di luar meeting. Nah, ini khawatirnya ada anak yang memang orang tuanya sangat sibuk sehingga memang dia dituntut mandiri. Jadi ketika meetingnya full, kemudian setelah meeting ada tugas, ini sangat berat kepada anak. Sehingga ini juga kita pertimbangkan ya dari sisi anak, dari sisi bagaimana
ada yang memiliki HP-nya itu satu untuk bertiga, satu untuk berdua dengan saudaranya dan lain sebagainya. Kemudian ini kita ambil di tengah-tengahnya ya. Jadi tetap meeting. Kalau materi itu sulit dan harus meeting terus, akan tetap meeting. Tapi kemudian untuk pemantapannya itu di minggu penugasan. Khususnya adalah bidang studi ini. Nah, bidang studi ini menghandle dalam satu pekan itu 12 kelas. Jadi 12 kelas ini dia handle. Jadi meetingnya itu bisa 12 kali dalam satu pekannya. Jadi ini juga kemampuan dari data guru, yang penggunaan data dan lain sebagainya, keterbatasan dari kemampuan wifi sekolah yang harus dibagi-bagi dan lain sebagainya. Jadi kita ambil yang jalan tengahnya ini. Jadi seperti ini, tetap maksimal meeting, kemudian ada penugasan itu adalah untuk meringankan anak juga, terus meringankan guru juga ketika kemampuan untuk menyediakan data ketika meeting sampai 12 kali dalam satu pekan itu ya memang agak berat ya, tapi guru tetap berusaha ketika ya harus meeting. Tapi kemudian ketika pemantapan maka dia penugasan. Jadi ini yang pembagian meetingnya tadi ya. Kemudian apalagi Ustazah Salma, sepertinya sudah ya, atau kita kembalikan ke Ayah Arkan apabila ada yang masih belum terjawab ya. Ustazah Yani tentang take you offline, kata Ayah Arkan. Oh, take you offline, iya. Jadi gini Ayah Bunda, ini Ayah Arkan dan semuanya, take you online ini sebenarnya dilakukan hanya untuk anak-anak yang memang ditargetkan khusus oleh gurunya ya. Bisa jadi pencapaiannya mungkin perlu mengejar dari target yang sudah ditetapkan, atau bisa jadi ada potensi yang perlu dikembangkan sehingga di offline-kan. Nah, biasanya kalau yang yang standarnya tetap online, tapi kemudian ada pencapaian yang terkendala, maka diberikan fasilitas offline. Sebenarnya ini layanan khusus dari sekolah ya, agar memang anak bisa mengejar potensi-potensi yang ada, seperti itu. Nah, kalau memang terkendala untuk offline, Ayah Bunda boleh berkomunikasi dengan guru kami ya, agar tetap tetap online. Kalau memang offline tidak bisa, kendalanya disampaikan, kami terkendala jemputan mungkin ya, atau terkendala yang lain-lain, nanti boleh disampaikan. Jadi tetap meminta secara online. Mudah-mudahan nanti dengan online ya tetap maksimal gitu. Karena ada beberapa anak yang memang ketika dia offline dia lebih maksimal, sehingga diberikan fasilitas offline untuk beberapa anak saja. Namun kalau terkendala ya bisa dikomunikasikan ya untuk dicarikan solusi terbaik. Nah, mungkin itu. Ada lagi Ustazah Salma? Sepertinya pertanyaan cukup. Ustazah, mungkin dari tim TQ barangkali ada yang mau menambahkan, mungkin Ustaz Dede. Halo Ustaz Dede. Kayaknya sudah cukup jelas, atau tanya kembali ke Ayah Arkan dulu. Ya. Oke, bagaimana Ayah Arkan? Ya, ada sedikit pertanyaan. Jadi Ya, silakan. Maksud saya untuk tahfiz itu apakah ada syaratnya harus 1 juz hafal atau 2 juz hafal atau berapa juz gitu? Kalau Taman Ulul Albab itu ada target berapa juz atau ada syarat minimalnya berapa gitu kan? Terus tartil sama tilawah itu termasuk jilid tingkatan TQ atau saya kurang paham juga itu. Ya, sama gorib itu apa sebenarnya gorib itu? Ya itu aja dulu. Kasih. Baik, saya tambahkan ya. Ya, jadi ya kalau untuk target minimal dari sekolah kita, memang untuk tilawah dia ketika membaca Al-Quran itu standarnya tartil. Jadi tartil itu standar tilawah. Mungkin bahasanya yang akrab mungkin kita ngajinya sudah bertajwid lah gitu. Jadi tajwidnya sudah benar gitu. Jadi targetnya lulus SD dia mengaji dengan tartil ya, dengan standar yang benar, tajwid yang benar, dan mempunyai hafalan juz 30. Nah, itu target minimal kita Pak. Juz 30. Nah,
Nah, itu minimal ya, jadi dan tidak menutup kemungkinan untuk yang lebih. Nah, kemudian untuk tilawah khususnya, jadi tartil itu tingkatan kualitas tilawahnya. Jadi kalau jenjangnya itu setelah dia selesai belajar jilid 6, dia akan masuk Al-Quran, tilawah gitu ya. Tilawah sistem tadarus gitu ya. Itu masih dalam bimbingan selama 5 juz itu ya. Dalam bimbingan 5 juz itu yang ya fokus ya untuk tilawah saja gitu. Juz. Nah, setelah 5 juz, asumsinya itu 5 juz itu sudah cukup menggambarkan ketuntasan tartilnya sebenarnya. Jadi dari segi tartil di 5 juz itu sudah tuntas harusnya. Nah, ketika 5 juz selesai, itu si anak baru diberikan materi tambahan namanya gharib. Gharib itu adalah bacaan-bacaan yang di luar kaidah tajwid gitu ya. Di dalam Al-Quran itu ada yang dikenal dengan gharib, bacaan gharib. Contohnya kita dengan mungkin majereha gitu ya. Ada bacaan satu-satunya mungkin di riwayat yang kita pakai. Majereha. Nah, itu namanya dalam ilmu tajwid itu namanya gharib ya. Gharib itu artinya unik ya. Aneh gitu ya. Maksudnya keluar dari kaidah yang dipelajari di jilid 1 sampai 6 gitu ya. Yang dipelajari di tajwid, hukum tajwid, ternyata ada yang keluar dari kaidah, tapi hanya beberapa saja, hanya dikumpulkan dalam satu ilmu namanya gharib. Dan di UMI ternyata gharib ini sudah diberikan ke anak ya SD, ya tamat tartil itu juga dia ditambah dengan bonus, dia menguasai pelajaran gharib. Dia tahu cara bacanya yang benar dan dia bisa memberikan komentar gitu. Kenapa bacanya begitu gitu ya. Nah, gitu. Antara kayak majereha, dia bisa memberikan komentar, itu adalah pelajaran imalah namanya, yaitu memiringkan bacaan ya, dari fathah kepada kasroh gitu ya, seperti itu. Jadi si anak jadi menguasai itu. Kemudian setelah gharib juga ada tajwid, ini juga bonus juga. Tajwid itu apa? Dia hanya sekedar teori saja, karena prakteknya kan sudah dipraktekkan ketika jilid 1 sampai 6 dan tilawah juz 1 sampai juz 5. Jadi ketika dia masuk juz 6, dia tetap tilawah tetap ya, tadarus tetap, tapi dapat ilmu tambahan ke gharib. Kemudian masuk ke tajwid juga tilawah berlanjut. Kalau yang gharib itu sampai juz 15 nanti. Nanti dimasuk ke tajwid, masuk juz 16 dan khatam. Khatam dia selesai juz 30, tajwid juga selesai. Jadi tajwid ini ya, si anak bisa mengurai teori tajwid. Nah, sampai itu bonus saja sebenarnya ya. Kalau untuk prakteknya dia sudah bisa di tilawah ketika juz 1. Seperti itu saya harapkan. Oke. Jazakumullah khairan Ustadz Dede atas penjelasannya. Jadi seperti itu ya Ayah Arkan dan Ayah Bunda semuanya. Nah, mungkin saya tambahkan terkait kenapa tidak seluruhnya KBM-nya itu online ya. Selain tadi karena memang beberapa siswa terkendala di perangkat, ada yang gantian dengan saudaranya, juga kami mempertimbangkan kesehatan mata anak-anak didik kami semua. Kalau tiap hari memandang laptop terusan, khawatir radiasi dari laptop itu yang akan merusak kesehatan matanya, dan juga melatih kemandirian anak-anak tersebut. Jadi dia tahu kapan harus Google Meet, kapan dia harus mandiri mengerjakan tugasnya. Seperti itu ya Bunda. Dan untuk AKM, soal-soalnya seperti apa? Alhamdulillah di buku tema dan buku matematika yang sudah kami cetak untuk Ananda semua itu sudah ada beberapa contoh soal AKM yang kami disertakan di sana. Kemudian juga bisa dilihat di website Pusmenjar. Sudah ada Bunda Aca yang sudah mengirim alamatnya di room chat, dan juga dari kami tim AKM di sekolah juga sudah memberikan fasilitas linknya. Jadi nanti ya Bunda semua bisa masuk ke link yang ada di website SDIT Albab. Jadi bisa diuji coba di sana. Seperti itu. Baik, ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya tadi ada yang angkat tangan, Bunda Aca. Silahkan Bunda Aca. Halo Bunda Aca, silahkan. Bunda Aca, dengar suara kami?
respon dari Bunda Aca ya. Baik, kami persilahkan kepada ayah bunda yang lainnya yang mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin kita jawab yang chatting ini, Ustazah Salma, tentang tatap muka ini nampaknya banyak yang tanya ya. Oh iya, betul. Kami masih berharap. Jadi ayah bunda untuk tatap muka kita memang karena kemarin kita mendapat teguran dari Dinas Pendidikan, jadi minggu-minggu ini ya, pekan-pekan ini kita masih off-kan dulu ya, karena target dari pemerintah Kota Batam itu akan membuka tatap muka kalau vaksinasi sudah berjalan 100% ya. Dan untuk vaksinasi pertama itu sudah 70% sekarang. Dan untuk vaksinasi kedua masih 33%. Untuk siswa sudah tercapai 70%. Jadi kalau nanti target vaksin ini tercapai, dikeluarkan izin dari Dinas Pendidikan, nanti kita akan melakukan PTM secara resmi. Nah, namun nanti apabila ayah bunda memang mendesak untuk tatap muka, maka itu kita lakukan bukan tatap muka, namun adalah bimbingan belajar yang dilakukan atas keinginan orang tua, bukan dari sekolah. Ya, karena kalau dari sekolah sudah kena warning. Jadi nanti terancam izin operasional kita akan dicabut ketika terjadi pelanggaran itu. Jadi kita akan melakukan opsi-opsi yang menyesuaikan dengan kebutuhan ayah bunda nanti. Kalau memang itu mendesak, sangat mendesak, maka kita lakukan atas permintaan orang tua, ya tentu dengan format bimbingan belajar. Jadi mungkin itu jawaban dari ayah bunda yang menanyakan tentang tatap muka, yang kita tetap terus pengen cepat segera melakukan tatap muka itu, namun juga menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Kemarin itu kan kita melakukan itu kan ketika keluar edaran dari wali kota ya nomor 47, kemudian SKB 4 Menteri yang nomor 3 tahun 2021, sehingga kita wah ini udah resmi gitu kita buka, rupanya ya pemerintah daerah memberlakukan ya ada syarat khusus untuk pelaksanaan surat edaran itu, ternyata syarat dan ketentuan berlaku. Jadi seperti itu ya ayah bunda. Jadi mohon bersabar dulu, mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya untuk PTM. Jadi begitu, saya kembalikan lagi ke Ustazah Salma. Baik. Rupanya ada Ustazah Yuli ya dan Ustadz Irwan yang tim AKM. Terima kasih sudah bergabung Ustazah dan Ustadz. Ya Ustazah Yani, Assalamualaikum ayah bunda semuanya. Salam dari kami. Ya. Baik, ayah bunda semuanya, mohon bersabar. Mudah-mudahan segera kita bisa PTM kembali. Baik, selanjutnya sudah ada Bunda Putih Sahaiza yang sudah angkat tangan. Silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa menampilkan videonya. Mungkin sedikit saja Ustazah Yani dan tim guru evaluasi sedikit dari saya terkait tatap muka yang sempat berjalan 3 hari yang lalu. Anak saya di kelas 5 dan 6 itu TQ-nya kelompok B. Jadi mereka belum merasakan ya tatap muka, tapi mereka merasakan berada di posisi Senin, Selasa, Rabu itu yang daring ya, daring. Nah, itu terasa perbedaan bagi saya pribadi melihat pembelajarannya karena mereka hanya dapat penugasan kan, penugasan dan itu pun hanya 1, kalau nggak salah saya hanya 1 ya mata pelajarannya, dan itu cukup bagi saya itu banyak waktu luang akhirnya bagi mereka gitu setelah mereka menyelesaikan penugasan dari buku LKS. Mungkin setengah jam selesai ya bagi mereka mengerjakan tugas itu, akhirnya banyak waktu luang gitu. Nah mungkin andai kata nanti pun kita bisa melaksanakan tatap muka dengan sistem yang sama seperti ini, mungkin bisa divariasikan lagi penugasan untuk mereka, sehingga walaupun mereka tidak
tidak tatap muka ke sekolah, tapi waktu pembelajaran jam 7 sampai jam 11 itu bisa mereka isi juga dengan aktivitas belajar. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Salman ya, Bu Putih atas masukannya. Jadi memang masih blended learning ini yang memang paling susah ya dilaksanakan, karena ketika guru harus offline dari jam 7 sampai jam 11, dan setelah itu juga masih ada tugas piket ya, mengawal kepulangan, yang kadang penjemputan kita ini karena aktivitas ayah bunda yang sangat padat juga, ketika pulang jam 11 pun ada yang dijemputnya jam 1, ada yang setengah 1, bahkan ada juga yang sampai jam 2, sehingga guru kita pun menunggu anak-anak ini ya, sehingga ketika guru akan melakukan online lagi itu menunggu waktu memang sudah tuntas ya, bisa di sorenya atau ini, jadi sehingga memang ketika akan melakukan Google Meet mungkin bisa cuma 1 kali setelah offline berlangsung itu ya, selebihnya adalah penugasan. Namun nanti akan kita manage ya, bagaimana agar anak-anak ini ketika 3 hari masuk dan 3 harinya off, 3 harinya ini tetap mendapatkan sistem pengaturan kegiatan mereka ya, mungkin dengan penugasan atau Google Meet sekali, kemudian ada aktivitas yang terprogram dari sekolah, ya tentu dengan pengawalan ayah bunda ya. Nah tentu juga menyesuaikan dengan aktivitas guru, ya karena guru terbagi dalam 3 hal kalau sudah blended learning seperti itu, yang offline sampai jam 11 sampai jam 12, kemudian juga menghandle yang tidak bisa offline dan tidak bisa online, kan ada itu. Nah, kemudian menghandle lagi yang tidak bisa online di jadwalnya, hanya jadwal khusus, ada waktu khusus, kemudian menghandle yang tiga yang shift 2. Kan ada 3 hal ini. Kemudian juga melakukan penilaian, kemudian juga membuat soal, kemudian evaluasi, media, RPP, dan lain sebagainya. Ini sungguh sangat luar biasa bagi guru-guru kita ya, sehingga ya kita lakukanlah semampu kita ya. Tentu tidak menzolimi guru, tidak menzolimi anak ya, tapi kita ambil nanti yang bisa terbaik yang kita bisa lakukannya. Dan kita memang mengharapnya memang offline 100%. Kalau offline setengah-setengah ini memang luar biasa ini ya, luar biasa. Terbagi 2 ya. Ya, jadi ya semoga Allah mudahkanlah. Insya Allah kita berniat yang terbaik, memberikan yang terbaik semampu kita, tetap berusaha terus ya. Masukan-masukan dari ayah bunda sangat kita nantikan ya, agar kita mendapatkan nanti bisa formula yang terbaiknya seperti apa. Nah, tentu bisa kita diskusikan bersama. Ya demikian ya Bu Putih jawabannya. Ya, terima kasih. Mungkin penambahkan untuk Bunda Putih, kami pun sebagai walas sebenarnya juga kemarin tuh benar-benar berpikir ini anak yang online dalam waktu dari jam 7 sampai 11, kegiatannya seperti apa, itu pun kami juga memikirkan betul gitu. Sementara kami juga harus melayani yang online gitu. Jadi insya Allah kedepannya akan kami buatkan program yang mungkin lebih maksimal lagi. Nah untuk yang kemarin seperti itulah yang baru bisa kami sajikan untuk anak semuanya gitu. Jadi terima kasih atas masukannya. Nanti insya Allah kami buat programnya kembali. Selanjutnya di chat Ustazah ini banyak curhatan ini di chat. Ada terkait vaksin. Nah, yang tanya vaksin itu kan untuk anak 12 tahun. Nah, sementara anak kita yang sekarang kan di bawah 12 tahun, itu gimana Ustazah? Ya, jadi maksud pemerintah untuk menuntaskan vaksin ini memang tidak berhubungan dengan anak-anak kita ya. Anak-anak kita sudah terdata kemarin sebagai peserta vaksin ada 10 orang ya, 10 orang di kelas 6 yang umurnya 12 tahun. Jadi memang ayah bunda, program vaksin ini tidak menyasar anak kita ya, kecuali yang 10 tadi, namun secara perkembangannya di daerah kita, kalau logikanya kalau sudah
tervaksin semua, maka ketika terjadi kasus COVID nanti perkembangannya atau penyebarannya itu tidak masif lagi ya, karena sudah tercipta kekebalan masyarakat atau herd immunity itu. Diharapkan seperti itu, sehingga dampaknya itu ketika nanti terjadi kasus atau klaster COVID di suatu tempat ya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak pada tempat kita, nah itu mengatasinya akan lebih ringan karena penyebarannya juga tidak akan cepat lagi ketika diharapkannya ya, ketika sudah tercapai program vaksin ini. Jadi nantinya ketika sudah program vaksin selesai tuntas, tatap muka berlangsung, ada lagi terjadi kasus COVID, mengatasinya akan gampang karena penyebarannya dan kekebalan masyarakat yang terkena ini sudah lebih kebal lagi gitu. Jadi tidak parah seperti ketika belum divaksin. Itu harapannya. Jadi itu seperti itu. Jadi secara umum gitu Ustaz. Secara umum. Jadi menunggu itu tuntas, maka akan dibuka tatap muka. Ini memang program pemerintah provinsi ya, sehingga Dinas Pendidikan ini mengikuti itu. Jadi kalaupun nanti ada mungkin wali murid kita yang demo ya mungkin sebagai masukan, tapi tetap kebijakannya itu kemarin dikatakan oleh Pak Mansur itu ya, kasih kurikulum SD itu tetap menginduk kepada program pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Tapi ya ayah bunda kalau mau mencoba memberi masukan ke Dinas Pendidikan ya monggo kami silakan ya. Ya membawa nama mungkin paguyuban wali murid ya. Kalau sekolah sudah tidak memungkinkan lagi gitu. Jadi seperti itu. Iya, Ustazah. Dan ini Ustazah sepertinya masih banyak yang penasaran ini. Apakah hanya sekolah kita saja yang kena tegur? Bagaimana dengan sekolah yang lain? Karena beliau bilang TK di sana di saudaranya sudah masuk bahkan pakai seragam. Gitu. Ya. Jadi kalau beberapa sekolah yang sudah dipanggil itu ada 5 ya, yang di Batam Center itu ada 5 sekolah. Kalau yang di Tiban tuh 3 sekolah ya. Jadi An-Nahda, Al-Azhar sama Ulil Albab yang dipanggil. Dan kalau Batu Haji itu ada Hidayatullah. Hidayatullah itu juga sudah dipanggil, kemudian off, kemudian membuka lagi mereka. Jadi memang seperti itu. Jadi kayak main kucing-kucingan gitu ya Ustaz ya? Ya beberapa main kucing-kucingan. Sekolah-sekolah di sekitar kita itu main kucing-kucingan ya mereka. Ada juga yang tatap muka. Ini lewat belakang ya, yang sekolahnya di jalan besar itu masuknya lewat belakang dan lain sebagainya. Ini ayah bunda tahu ya kalau rumahnya di sekitar sekolah-sekolah itu ada beberapa sekolah yang memang masuk tapi ya dengan menyiasatinya sedemikian rupa ya. Jadi nanti kita juga mungkin mensiasatinya ya bukan program tatap muka karena memang belum dibolehkan. Jadi kita buka bimbingan belajar ya, tentu bertahap karena ya tidak melawan peraturan dari Dinas Pendidikan juga kan. Ya tetap untuk kebutuhan-kebutuhan khusus kita buka offline itu untuk yang anak-anak kita ya, persiapan munakosah kita. Kemudian kalau kelas 6 ya jelas itu persiapan kelulusan tuh memang urgent sekali ya, kayak bimbingan sholatnya seperti apa anak kita harus tuntas sebelum lulus. Nah, ini yang urgent harus masuk itu anak-anak kelas 6. Nah, kalau kelas 5 tentu untuk pengawalan munakosah tadi, ujian Al-Qur'an. Nah, ini nanti kita akan buka ya bukan istilah tatap muka, namun adalah bimbingan belajar. Jadi bimbingan belajar yang kemudian dalam jumlah yang terbatas dan bertahap. Nah, mungkin itu solusi dari dilarangnya tatap muka. Tetapi bimbingan-bimbingan belajar di luar itu kan tanpa ada pelarangan ya, mereka sudah buka, TPA juga sudah buka gitu, sehingga kita juga buka tapi kita nggak tatap muka tapi buka bimbingan belajar nanti, tentu dengan konsep dan teknis yang bertahap. Mungkin itu Ustazah Salma. Baik, jadi pada intinya kita pun tetap memberikan alternatif lain ya Ustazah ya. Iya. Jadi ayah bunda semuanya mohon bersabar dan tentu saja kami membuka juga masukan dari ayah bunda semua.
Nah, ini berikutnya ada yang angkat tangan lagi nih, Bunda Fabian. Silahkan Bunda Fabian. Terima kasih Bu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bu, ini cuman sekedar masukan. Kalau memang berjalannya misalnya anak-anak kita sekolahnya offline 3 hari, yang 3 harinya libur. Kalau untuk penugasannya sih bagusnya gini loh Bu, maksudnya gimana anak-anak itu disuruh menghafal, Bu, menghafalnya kayak seperti ini, misalnya pelajarannya IPS. IPS ini tentang letak geografis Indonesia, mereka harus hafal di luar kepala. Letak lintang bujurnya berapa gitu loh Bu, maksudnya begitu. Jadi anak-anak pas dikasih tugas mereka nggak membolak-balik buku LKS lagi, karena sejauh yang saya lihat semenjak online ini, jujur pribadi anak saya pasti kayak gitu, mereka lihat lagi berapa lintang, berapa garis lintang, berapa garis bujur, misalnya kayak gitu. Jadi selain matematika, maksudnya yang bisa dihafal, gimana Walasnya mengasih tugas, misalnya hari ini kita belajarnya IPA, ciri-ciri tumbuhan monokotil kalian harus hafal ya Nak, nanti disetor sama Ibu videonya, kalian harus hafal di luar kepala, tumbuhan dikotil dan contohnya, tumbuhan monokotil dan contohnya. Jadi kan mereka bisa membaca lagi Bu, bisa dengan, kalau udah guru yang mengasih tugas, otomatis anak-anak ini pasti mengerjakan. Tapi kalau orang tua yang menyuruh, kita kayak Tom and Jerry sama anaknya, pasti ada berantem-berantemnya gitu loh Bu. Jadi masukan saya cuman saya masukannya kayak gitu, karena yang saya alami kayak gitu, 3 anak sekolah gitu kan Bu. Jadi kalau guru yang udah ngasih tugas, kalian harus hafal ini ya Nak, tolong dihafal, nanti di setor. Contoh wajibnya aja kayak TQ, kalian harus setor sama Ustadz 5 ayat. Dengan senang hati mereka langsung menghafal 5 ayat. Tapi kalau mereka misalnya nggak ada disuruh setor, hafalannya itu ya mereka nggak menghafal. Jadi maksud saya selain pelajaran matematika, misalnya di IPA kan pasti ada itu, kita belajar hewan apa, atau contohnya kalau yang di IPS ada juga, kalau yang di bahasa Indonesia contoh-contoh teks ini ciri-cirinya apa, atau ide pokok pengertiannya apa, gagasan pokok pengertiannya apa. Maksud saya gitu loh Bu. Saya cuman sekedar ngasih masukan, karena apa? Kalau anak-anak ini kalau misalnya mereka guru yang mengasih tugas, mereka pasti mengerjakannya. Tapi kalau orang tua yang suruh mereka untuk membaca itu, mereka pasti orang nggak ada tugas kok, ngapain kita baca. Pas jawaban anak saya kayak gitu. Jadi saya sekedar masukan aja sih Bu, kalau maksudnya kalau udah Walas yang menyampaikan, yang untuk shift B karena belum sekolah, kalian harus membaca yang poin-poin ini. Nanti kalau kalian udah hafal, kalian setor videonya ke, atau voice record aja atau videonya ke wali kelas masing-masing. Itu aja sih Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Salma dijawab, Ustaz Walas. Baik, terima kasih masukannya Bunda Fabian. Terkait tegas ya. Jadi gini Bunda, karena kita sekarang kan di kurikulum K13 yang sudah disesuaikan ini kan, apalagi mengacu AKM, itu lebih ditekankan pada 4C tadi ya. Jadi untuk hafalan memang penting, tapi tidak menjadi prioritas untuk sekarang ini. Jadi anak yang pertama harus benar-benar literasinya yang digenjot, kemudian pemahamannya terhadap literasi tersebut. Jadi mereka membangun pengetahuannya sendiri seperti itu. Namun tentu masukan untuk menghafal itu ya insya Allah akan kami tampung, nanti juga insya Allah akan diberikan, tapi tidak menjadi porsi yang maksimal seperti itu. Nah, terkait dengan tugasnya itu, nanti insya Allah di materi-materi itu kan juga ada beberapa dari, biasanya kalau PTM itu kami buatkan peta konsep, jadi anak lebih mudah untuk memahaminya. Nah ini nanti mungkin akan kami coba seperti itu juga. Jadi anak pun tidak hanya menghafal, tapi juga membangun pengetahuannya secara mandiri. Seperti itu Bunda.
Barangkali ada tambahan dari Bu Yani. Iya, jadi penugasan itu memang pengembangan dari apa yang sudah diterima di Google Meet ya. Sehingga itu adalah eksplorasi dari pengetahuan yang diterima anak. Sehingga tugas itu adalah bermaknanya pengembangan dari apa yang sudah diterima. Nah, kalau era perkembangan iptek ini ya ayah bunda kan, anak-anak itu menghafal itu sudah enggak ini lagi ya. Memang kemampuan menghafal itu ya perlu, tapi lebih kepada pengembangannya di era abad 21 ini. Ketika mereka mencari definisi-definisi begitu mudahnya dengan searching di mesin pencari ya. Apa itu monokotil, seret dah ketemu. Tinggal kompas ya, Bu. Ya, sehingga kemampuan yang berikutnya adalah kemampuan yang lebih tinggi lagi ya. Kalau daya pikir itu kan pertamanya mengetahui, menghafal, memahami, kemudian menerapkan, kemudian analisa, evaluasi, sintesa. Jadi sekarang lebih kepada penerapan-penerapannya, jadi pengembangan-pengembangannya, ya, menganalisa, memecahkan masalah dari pengetahuan yang dia dapatkan. Nah, sehingga ketika dia tidak hafal, dia bisa mencari di mesin pencari tadi, namun kemudian ketika dia sering mencari, dia akan hafal dengan sendirinya. Jadi kemampuan menghafal memang sekarang ini tidak ditekankan lagi ya, tidak diujikan, bahkan tidak diujikan. Namun kemudian anak juga harus memiliki itu. Namun lebih pengembangannya yang lebih kita bangun sekarang ya. Kemampuan menganalisa, sehingga guru dalam pembelajaran juga menyajikan masalah-masalah. Jadi problem based learning. Jadi belajar berbasis masalah. Nah, dari situ anak dari pengetahuan yang dia dapatkan, kalau dia tidak dapat maka disajikan objek yang menjadi bahan pengetahuan mereka, kemudian dia akan menganalisa. Jadi lebih ke situ. Jadi penugasan pun bersifat seperti itu, namun tetap tadi kemampuan menghafal juga tidak dikesampingkan ya, tetap dilatih sehingga mereka bisa, namun kemudian lebih kepada penerapannya, menganalisa, mensintesa, merefleksikan dalam pemecahan masalah. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustazah Yani. Mudah-mudahan jelas ya Bunda Fabian ya. Tapi insya Allah masukannya tetap kami tampung dan insya Allah nanti tetap menjadi pertimbangan kami dalam memberikan tugas. Jadi ini akan jadi ini ya, kalau baru dikatakan gurunya yang untuk baru berjalan nanti, jadi kami kayak seperti monster gitu ya Bunda ya. Kalau nggak gurunya nggak mau ngerjain gitu ya. Jadi takutnya sama gurunya. Baik. Bukan gitu Bu Salma. Kalau misalnya udah ini ada tugas dari guru, dengan senang hati loh, dengan senang hati. Gitu, iya. Berarti butuh ini ya, butuh penekanan gitu ya Bun ya. Harus guru gitu. Kalau saya bercermin ke TQ Bu. Kalau ke TQ, kalau misalnya tiba-tiba kita nggak bisa ini Google Meet, nanti kan gurunya, ustadznya ngasih tugas. Tolong nak ya disetor bacaannya halaman sekian, berapa satu halaman, voice record. Nanti untuk ayatnya 5 ayat, masing-masing 5 ayat. Otomatis anak tadi kan udah menghafal, kan udah di ini udah dikerjakan ya. Jadi maksud saya kayak gitu, karena kan saya juga lihat contoh-contoh soal ujian anak-anak kan. Misalnya di bawah ini yang termasuk golongan tumbuhan monokotil adalah, kan ada dikasih kayak gitu. Kayak gitu aja nanti dia bisa bingung gitu loh Bu. Maksud jadi itu gini. Ya, maksud saya gini Bu Salma, di saat kelompok A sekolahnya offline, otomatis kelompok B ada penugasan. Alangkah baiknya kalau untuk penugasannya itu kan misalnya kalau nggak untuk tema baru, anak-anak untuk hari ini coba kalian pelajari yang ini. Nanti coba kalian hafal, kalian ngerti nggak gitu loh, maksudnya gitu loh Bu Salma. Oh iya Bunda. Oh iya, jadi sebagai review gitu Bunda ya. Ada pengawalan Ustazah Salma, karena kan kalau orang tua yang menyuruh kan anak ada alasannya masih ya. ada Kalau belok alasannya gitu ya. Ya, guru yang menyuruh dan dikawal, dipantau.
Kalau memang udah dari sekolah yang menyuruh, misalnya ada tugas, ini ada tugas masuk, langsung tuh Bu, langsung laksanakan. Iya, Laksanakan gitu kan. Jadi apa? Kalau yang nanti kelompok A sekolah, otomatis kelompok B kan di rumah gitu. Nah, jadi kalau ini bagus, iya bagus. Kalau saya sih gini, kalau walasnya biar nggak repot, maksudnya kalian kirim voice record aja, betul nggak kalian udah hafal gitu loh. Maksud saya gitu. Boleh. Siap-siap yang misalnya kalau ada yang bisa maksudnya yang bisa dihafal kayak yang IPS tadi lah, ciri-ciri letak astronomis Indonesia kayak iya, betul. Indonesia kayak mana. Toh di ujian di soal anak-anak itu juga masuk gitu loh Bu. Iya betul. Jadi kalau mereka udah kemarin ada ingat nih udah di ini nih ada di setor nih ada dia pasti ingat gitu. Tapi kalau nggak digituin dia nggak bakalan ingat, pasti dibolak lagi. Oh iya ini berapa ya kemarin? Gitu. Maksud saya sih kayak gitu. Maksudnya yang rentang hari 3 hari yang mereka kelompok A sekolah, kelompok B di rumah gitu, ataupun sebaliknya. Itu sih Bu. Baik Bunda, kami tampung masukannya. Insya Allah nanti bisa dilaksanakan. Terima kasih. Kita lanjut ke tadi ada Bunda Aca yang angkat tangan. Bunda Aca bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih cuman bilang ini kan karena kan kondisi online ini, saya cuman berharap jangan terlalu banyak membebani anak dengan begini gitu. Karena kasihan juga dengan orang tua yang tidak bisa membimbing anaknya itu seperti ya oke, kalau orang tuanya tidak kerja gitu. Jadi untuk saat ini sistem yang dilakukan sekolah ini sudah sangat keren banget sih menurut saya gitu. Saya tidak ada masukan apa-apa, tidak ada, cuman mau memberikan apresiasi aja untuk guru-guru gitu. Jadi saat anak-anak tidak belajar meeting, tidak belajar meet, mereka mengerjakan tugas gitu. Itu udah sangat itu sekali gitu. Misalnya kelompok A tidak TQ, kelompok B cuman disuruh tugas gitu. Itu udah keren banget gitu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan Bu Salma, tidak ada yang apa begini nggak ada gitu. Cuman apresiasi aja untuk guru-guru ulil albab lah, dan tetap semoga PTM segera dilaksanakan, itu aja sih. Saya ini bukan Bunda Aca, Bu Salma. Jadi saya ini Bunda Aska. Oh Aska, maksudnya yang tertulis di sana Aca Bun. Jadi kami maklum pinjam handphone kakaknya, laptop Salsabila. Iya Bunda. Kakaknya alumni. Terima kasih ya Bu Salma. Sama-sama Bunda. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga apresiasinya kepada kami. Insya Allah kami akan terus berusaha melakukan pelayanan yang maksimal dan terbaik untuk Ananda semuanya. Terus ini Ustazah Riani ada apresiasi ya dari Bunda Ataya. Nah, beliau mengatakan bahwa beliau sangat setuju dengan diadakannya tatap muka tapi dengan nama yang berbeda dari bimbingan belajar. Jadi mudah-mudahan nanti ini benar-benar bisa terrealisasi dengan baik gitu, secara kelompok. Iya, nanti kita lakukan bertahap ya Bunda. Kita sambil nengok-nengok kiri kanan kita ya. Kemudian situasi dan kondisi yang terjadi di rilis COVID tetap kita perhatikan. Di Batam seperti apa, di Sekupang ini udah mulai kuning ya, udah mulai hijau malah. Tinggal Tanjung Riau, Batam Lestari. Saya selalu pantau itu, jadi nanti kalau memang sudah bagus kita buka bertahap ya Bunda dengan bimbingan belajar tadi. Ini utamanya adalah kelas 6 karena mau munakosah dan meluluskan ini ya, membentuk kelulusan yang memang sesuai visi misi kita. Ini nanti bertahap kelas 6, kemudian kelas 5. Ya, mudah-mudahan kita berdoa ya, semoga Allah mudahkan. Terima kasih Ayah Bunda di atas apresiasi apanya ya. Luar biasa.
Oke, baik. Mungkin ini yang terakhir ya, Bunda. Terakhir ya, Bunda. Karena mengingat waktu jam 9:36. Ada yang angkat tangan di Bunda Purnamasari, silahkan Bunda. Di unmute dulu Bun, suaranya belum masuk. Oke, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua Ustadz dan Ustazah. Saya orang tua darinya Akma Alam Gerlati kelas 5D. Ya, banyak sekali saran-saran dari wali murid. Emang sebagai seorang guru tidak mudah untuk menjalankan semua ya, Ibu Bapak ya. Untuk pembelajaran anak-anak yang seandainya ada daring ini ya berkelanjut dan kita ada sistem kelas A dan kelas B. Nah, ketika saya cuma mengasih saran sedikit saja untuk semuanya, ketika grup A itu dikasih latihan dan mereka masuk ketika ke hari berikutnya, tugas yang dikasih itu dibahas ketika mereka masuk tersebut. Jadi paling tidak istilahnya itu anak-anak pasti belajar dan guru pun menyampaikan anak-anak tugas-tugas yang Bapak kasih hari ini ketika kita offline atau tatap muka Bapak akan bahas. Nah, itu otomatis anak-anak tentunya dia akan belajar. Nah, itu yang saya sampaikan seperti dulu Pak Daman yang Pak Daman berikan itu kemarin itu bagus juga juga dibahas-bahas ya sama Pak Daman tentang latihan-latihan, otomatis anak-anak lebih semangat. Nah, saya sarankan seperti itu. Ketika ada offline dikasih tugas dan online tugas itu dibahas. Itu juga meringankan tugas seorang guru. Seperti itu. Itu saran saya Ibu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih sarannya. Insya Allah memang rencana kita pun seperti itu. Jadi kami pun sudah berkoordinasi dengan tim kelas 5 bahwa yang penugasan itu nanti akan dibahas. Bahkan nanti kita rencananya mau review semua yang sudah ditugaskan menjelang saat mau ulangan atau ujian. Jadi semuanya akan dibahas seperti itu. Jadi apa yang sudah anak kerjakan itu nanti ada feedbacknya dari gurunya. Jadi kita pun bisa mengetahui seberapa capaian anak dan apakah yang kita sampaikan itu benar sampai pada anak atau belum, seperti itu Bunda. Insya Allah akan terus kami perbaiki nanti. Oke. Dan ini ya Bunda ada titipan dari wali komite sekolah terkait dengan perwakilan wali murid dari tiap-tiap jenjang kelas 5 dari 5A, B, C, dan D. Mungkin nanti langsung saja menghubungi komite sekolah ya Bunda yang terkait dengan perwakilan atau komite kelasnya masing-masing seperti itu. Itu titipan dari komite sekolah. Bu Sesi ya, Bu Yulia. Iya Ustazah Salma. Kemarin mohon maaf, mohon izin ya, kemarin kami di tim kelas 6 juga diberikan amanah sama Ustazah Sesi untuk agar setiap kali ada sosialisasi di 4 kelas, berharap ada perwakilan komite kelas gitu kan yang diutus nanti untuk mengikuti kegiatan bersama dengan komite sekolah. Ya minimal dari perwakilan kelas ada 2 orang atau kalaupun tidak ada sama sekali minimal ada 1 orang tua atau wali murid yang berkenan namanya bisa nanti diserahkan ke komite sekolah. Jadi jika nanti ada info dari komite sekolah atau mungkin ada rapat, ada perwakilan dari tiap kelas. Seperti itu Ustazah Salma. Baik, terima kasih Ustazah Yuli. Jadi seperti itu ya Bunda terkait dengan komite sekolah. Nanti mohon komite kelas masing-masing bisa langsung berkoordinasi dengan komite sekolah. Dan ini ternyata masih ada 1 lagi Ustazah Yani. Ya. Angkat tangan. Oke, baik silahkan Ayah Fadil.
Silahkan. Saya Fadil Anugrah ya. Silahkan Pak. Halo. Kepencet mungkin. Oh gitu, baik. Bisa Ini sudah jadi. respon baik. Karena waktu juga sudah malam ya, sudah lewat dari jadwal yang kita sepakati, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bunda. Jika ada hal-hal yang masih perlu disampaikan lagi, nanti mungkin bisa sama walasnya masing-masing. Selain itu mungkin di pertemuan berikutnya atau bisa langsung japri dengan walasnya masing-masing. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan dari pemaparan ini tadi bisa memberikan sedikit gambaran dan wawasan untuk kita untuk dalam memperbaiki pembelajaran dan juga menambah wawasan kita terkait dengan AKM. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa AKM itu tujuannya adalah untuk memperbaiki proses belajar anak, dan yang disasar adalah literasi dan numerasinya, dan tidak menjadi ketentuan bahwa hasilnya nanti akan berpengaruh pada siswa, tidak, tapi justru memberikan hal-hal yang baik, karena nanti dari hasilnya itu pihak sekolah akan memberikan stimulasi-stimulasi atau solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki proses belajar anak tersebut. Jadi kami harapkan kerjasama dari ayah bunda semua, dan terkait dengan PTM mohon bersabar, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan PTM yang kita harapkan ini segera terlaksana. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dijawab etik lah Bang.